Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sinyal sistem praktikum keempat mengenai inverse transformasi Laplace. Tujuan dari praktikum keempat yaitu memahami inverse transformasi Laplace. Kedua, memahami aplikasi inverse transformasi Laplace. Menurut definisi, untuk menentukan transformasi Laplace, fungsi ft t lebih dari 0. Dapat dilihat di sini persamaannya, di mana parameter S adalah bilangan kompleks berbentuk A plus B. Sedangkan transformasi inverse Laplace dinyatakan dengan, dapat dilihat di sini persamaannya, inverse Fs sama dengan Ft. Teorema untuk dua transformasi Fs dan Gs, maka dapat dilihat di sini persamaannya, dengan A dan B adalah konstanta. Prosedur untuk menentukan transformasi Laplace meliputi dua langkah, yaitu pertama, menyusun fungsi Fs ke dalam bentuk yang sederhana menggunakan ekspansi pecahan parsial. Yang kedua, menentukan inverse dari masing-masing bentuk sesuai pasangan sebagaimana pada tabel. Contoh pertama, dapat kita lihat di sini fungsi Fs. Fungsi Fs di sini merupakan bentuk paling sederhana, sehingga tidak dilakukan ekspansi pecahan parsial. Ini merupakan bentuk inverse transformasi Laplace, dan ini merupakan hasil dari inverse transformasi Laplace. Pada contoh kedua, fungsi Gs dapat dilihat di sini dilakukan modifikasi, yaitu dilakukan ekspansi pecahan parsial untuk mendapatkan pecahan paling sederhananya. Ini merupakan bentuk modifikasi ekspansi pecahan parsialnya, sehingga didapatkan fungsi Gt, yaitu fungsi inverse transformasi Laplace-nya di sini. Transformasi inverse Laplace dapat ditentukan menggunakan fungsi I Laplace F. Di sini I Laplace F akan kita gunakan pada MATLAB. Contoh, di sini merupakan contoh program atau sinteks program pada MATLAB yang akan kita gunakan. Ini merupakan fungsi dari Fs, dan ini adalah perintah dari Ft untuk inverse transformasi Laplace fungsi F. Setelah perintah dijalankan, maka hasilnya akan didapat seperti ini. Kita akan simulasikan. Kita menggunakan command window di MATLAB untuk praktikum kali ini. Dapat dilihat di sini hasil di MATLAB dengan pada modul sama, dengan nilai inverse transformasi Laplace-nya pun sama. Untuk kegiatan praktikumnya di sini petunjuk, gunakan fungsi I Laplace untuk menyelesaikan tugas di bawah ini. Kita akan menggunakan contoh sintaks yang sama dengan fungsi yang berbeda. Kita lihat pada kegiatan praktikum yang pertama. Di sini fungsi Fs merupakan bentuk paling sederhana, sehingga tidak dilakukan ekspansi pecahan parsial, dan dapat langsung dimulai praktikum kali ini. Kita
kita masih menggunakan sinteks program yang sama. Dari fungsi ini didapatkan hasil inverse transformasi Laplace-nya seperti ini, yaitu 3 sin 2t dikurangi 5 eksponensial min t plus 3. Untuk praktikum selanjutnya, tentukan ft bila diketahui fs sebagai berikut. Pada kegiatan praktikum kedua, dilakukan ekspansi pecahan parsil untuk mendapatkan bentuk pecahan paling sederhananya. Langkah pertama, buat ekspansi pecahan parsil. Jadi, ini merupakan bentuk ekspansi pecahan parsilnya. Untuk menentukan nilai A, B, dan C, dilakukan metode residu. Di sini, nilai A, B, dan C belum diketahui. Untuk persamaannya, nilai S pada A sama dengan 0, nilai S pada B sama dengan min 2, dan nilai S pada C sama dengan min 3. Nilai S pada A, B, dan C akan disubstitusikan pada persamaan ini. Selanjutnya, didapatkan hasil dari persamaan ini, yaitu nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 8, dan C sama dengan 7. Selain metode residu, dapat digunakan juga metode aljabar, yaitu mengalihkan kedua sisi ruas dengan S dalam kurung S plus 2 dan S dikalikan S plus 3. Dapat dilihat di sini. Dan hasilnya pun sama, yaitu 2, min 8, dan 7 untuk masing-masing nilai A, B, dan C. Setelah didapat nilai A, B, dan C dengan metode aljabar dan residu, maka didapat pula fungsi pecahan paling sederhana dari Fs, yaitu dapat kita lihat di sini persamaannya. Setelah didapat bentuk fungsi persamaan paling sederhananya, dapat dilakukan kegiatan praktikumnya di MATLAB. Kita akan coba. Setelah program dijalankan, maka didapatkan hasil inverse transformasi Laplace sebagai berikut, yaitu 7 eksponensial min 3t dikurangi 8 eksponensial min 2t plus 2.
Pada praktikum ketiga, dapat dilihat di sini, tentukan nilai Vt bila diketahui Vs sebagai berikut. Di sini fungsi Vs perlu dilakukan ekspansi pecahan parsil agar didapatkan bentuk pecahan paling sederhananya. Untuk langkah-langkahnya sama dengan pada praktikum percobaan kedua. Di sini langkah pertamanya buat ekspansi pecahan parsilnya. Di sini ada 4 nilai yaitu A, B, C, dan D. Untuk metode kedua atau langkah kedua, dilakukan metode residu untuk menentukan nilai A, B, C, dan D. Di sini nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 14, C sama dengan 22, D sama dengan 13. Untuk metode aljabarnya, nilai A, B, dan C sama, yaitu nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 14, C sama dengan 22, dan D sama dengan 13. Dari langkah kedua ini, didapatkan bentuk pecahan paling sederhananya, yaitu sebagai berikut. Bentuk pecahan ini langsung dapat digunakan pada MATLAB. Kita akan simulasikan. Setelah program berhasil dijalankan, maka didapatkan hasil inverse transformasi Laplace sebagai berikut, yaitu 13 eksponensial min 2t dikurangi 14 eksponensial min t tambah 22t eksponensial min 2t plus 1. Untuk percobaan keempat, dapat dilihat di sini fungsinya. Di sini fungsi ES perlu disederhanakan atau perlu dibuat ekspansi pecahan parsil agar didapat bentuk pecahan paling sederhananya. Langkah pertama yaitu membuat ekspansi pecahan parsil. Di sini IS mempunyai akar-akar kompleks untuk S kuadrat plus 8S plus 25. Ini merupakan bentuk ekspansi parsilnya, di mana ada nilai A, B, dan C. Langkah kedua yaitu menentukan nilai A, B, dan C menggunakan dua metode, yaitu metode residu dan aljabar. Di sini metode residunya dapat dilihat nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 2, C sama dengan min 10. Untuk metode aljabarnya, nilai A, B, dan C sama seperti metode residu, yaitu nilai A 2, nilai B min 2, dan nilai C min 10. Langkah ketiga, dari langkah kedua didapat bentuk pecahan sederhananya, yaitu fungsi ES di sini. Akan tetapi, bentuk ini diubah lagi agar sesuai dengan bentuk dalam tabel. Ini merupakan bentuk yang sudah diubah, sehingga sesuai dengan tabel transformasi Laplace. Kita akan mensimulasikan ini di MATLAB.
Setelah program berhasil dijalankan, maka didapatkan hasil inverse transformasi Laplace-nya sebagai berikut, yaitu 2 eksponensial min 3t plus 2 eksponensial min 4t cos 3t plus sin 3t per 3. Pada praktikum keempat ini, para praktikan dihimbau untuk lebih teliti dalam memasukkan sinteks pada program, agar hasil dari program tidak terjadi error. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.